Hai semua para tetua, selamat datang di channel Alurmu. Semoga kalian selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan dan rezeki yang cukup. Oke, Mimin Alurmu akan melanjutkan perjalanan Lintian Putra Lindong. Langsung kita masuk ke dalam ceritanya, dan selamat mendengarkan. Kaisar, kenapa Anda tidak sekalian menjadi penguasa alam neraka juga? Tanya kedua patung itu serentak. Lintian terdiam. Bukankah Dewa Neraka telah menjadi penguasa sepenuhnya alam bawah ini? Karena dia penasaran, Lintian berbalik, dan dia menatap kedua patung itu penuh dengan pertanyaan. Mungkin Anda tidak tahu, sebelum Dewa Neraka pergi dari sini, dia memisahkan diri dari roh pengatur alam bawah. Ucap patung bermata biru tahu apa yang sedang difikirkan Lintian. Apa? Wajah Lintian kaget bukan main setelah mendengar ucapan patung itu. Dia tidak pernah menyangka kalau Dewa Neraka ternyata telah memisahkan diri dari roh pelindung alam bawah sebelum dia berkhianat ke Kaisar Langit. Bukankah berarti dia benar-benar tidak ingin merusak alam bawah, dan karena itulah dia memisahkan diri dengan roh itu? Memikirkan hal itu membuat Lintian bingung, kenapa 5 dewa penguasa berkhianat? Kenapa Jenderal Dong dengan berani mengatakan kalau Kaisar Langit yang dulu tidak layak untuk dipanggil sebagai Kaisar Langit? Lalu ada lagi masalah yang sangat besar adalah, ternyata kelompok misterius yang menjadi dalang penyebab kekacauan di alam langit. Jadi kenapa kalian tidak ikut bersama dengan Dewa Neraka? Tanya Lintian. Kami telah bersumpah untuk menjadi penjaga di sini, dan juga kami hanya akan bergerak jika Kaisar Langit sendiri yang memerintahkan kami, jawab patung bermata merah. Mendengar hal itu, Lintian sedikit mengerti, tapi yang tidak dia mengerti jika Kaisar Langit tahu dia dikhianati kenapa tidak memanggil patung ini. Hal ini membuat dia sedikit bingung. Aku baru ingat, dulu saat kami menjadi penjaga perbatasan 4 gerbang, sebelum kejadian itu, Dewa Neraka membawa seluruh suku kami ke sini, dan mengatakan kalau suku kami tidak boleh keluar apapun yang terjadi di luar. Dan dia juga mengatakan hanya Kaisar Langit barulah yang boleh memerintahkan kami keluar, maka barulah kami boleh keluar, ucap patung bermata biru setelah mengingat beberapa hal saat itu. Kalian tahu di mana roh pelindung itu berada? Tanya Lintian. Kedua patung itu langsung menunjuk ke arah bawah jembatan tersebut. Saat Lintian tahu apa yang mereka tunjuk, Lintian berkeringat dingin seketika itu. Dia bisa yakin dari awal, kalau saat dia jatuh ke bawah kemungkinan dia akan ditelan oleh api yang sangat luar biasa panasnya. Apa mungkin dia ada di bawah? Tanya Lintian gugup. Kedua patung itu serentak mengangguk. Lintian terlihat langsung ingin pingsan saat itu juga. Dia ingin turun ke bawah. Bukankah dia hanya akan mati? Saat itulah Lintian mulai ragu apakah dia harus mengambil kesempatan ini menjadi penguasa alam bawah atau tidak. Kaisar, sebenarnya jika Anda turun ke bawah, tidak akan terjadi masalah dengan Anda Kaisar. Hanya setelah Anda turun, Anda akan melihat berbagai bentuk hukuman yang mengerikan dialami oleh berbagai pendosa di sana, ucap patung bermata biru. Iya Kaisar, setahu kami, neraka hanya menarik atau menghukum orang mati bukan orang hidup, tambah patung yang lainnya. Apa kalian yakin? Tanya Lintian lagi. 20% Kaisar, jawab keduanya serentak. Lintian terdiam lagi. Sial, kenapa kalian mengatakan hanya 20%? Ucap Lintian dalam hati. Cukup lama Lintian terdiam di sana tanpa sedikit pun bergerak, dan dua patung itu juga tidak mengganggu Lintian dalam berpikir. Cukup lama sebelum Lintian menarik nafas lalu mengeluarkannya dengan tenang. Biasakah kalian pergi ke istana pengadilan, dan mencari tahu apa yang disimpan oleh Jenderal Dong di sana? Tanya Lintian. Baik, kami bisa Kaisar, jawab keduanya serentak. Lintian mengangguk, lalu memerintahkan mereka untuk pergi ke istana pengadilan untuk menyelidiki apa yang ada di sana. Jika ada keberadaan atau sesuatu yang aneh, mereka harus segera melaporkannya kepada Lintian dengan menggunakan batu komunikasi. Setelah menerima tugas dari Lintian, keduanya langsung pamit berangkat ke suku mereka.
untuk melaporkan kepada kepala suku mereka bahwa mereka mendapatkan tugas dari Lin Tian, dan mereka sebelum pergi juga meminta bukti dari Lin Tian sebagai Kaisar Langit agar kepala suku mereka mau menerima tugas dari Lin Tian. Setelah keduanya pergi, Lin Tian menatap ke bawah jembatan itu dengan sangat serius. Jika dia salah sedikit, maka mungkin dia akan mati di sini, tapi dia hanya bisa bertaruh kalau apa yang dikatakan oleh kedua patung itu benar atau tidaknya. Oh bayi kecil, jika aku mati di sini, maka aku akan menggentayangimu sebagai hantu, ucap Lin Tian yang terlihat bersiap untuk meloncat ke bawah. Dia di sini tidak bisa terbang, karena peraturan atau hukum yang ada di tempat ini. Jadi karena itulah sejak dia jalan di jembatan takdir, dia hanya bisa menggunakan kakinya. Dan alasan dia mengutuk bayi kecil adalah, jika dia tahu ada token yang dapat mengantar dia langsung ke istana pengadilan, maka dia tidak akan repot-repot untuk berjalan begitu lama di jembatan takdir itu. 1, 2, 3, dan loncat, ucap Lin Tian langsung meloncat ke bawah dengan hati yang sedikit agak berat. Di perjalanan, terlihat dua patung berjalan bersama sambil terlihat bersemangat, karena sekarang Kaisar Langit baru sudah muncul, maka mereka bisa menjalankan tugas mereka lagi dengan sangat serius. Bukankah kita seperti melupakan sesuatu? Tanya patung bermata merah kepada patung bermata biru. Melupakan sesuatu? Apa itu? Setauku tidak ada yang terlupakan, jawab patung biru. Patung merah berusaha memikirkan apa yang dia lupakan, tapi karena dia tidak ahli dalam mengingat, membuat dia melupakan hal yang dia pikirkan tadi. Keduanya pun langsung menuju ke tempat suku mereka berada dengan bahagia. Saat mereka sudah sampai ke tempat kepala suku mereka melihat dua patung yang menjaga jembatan takdir kembali. Dia bersiap untuk memarahi mereka, tapi tahu kalau kedua patung itu datang atas perintah Kaisar Langit, wajahnya menjadi sangat bahagia. Jadi begitu, sekarang Kaisar di mana? Tanya kepala suku patung raksasa itu. Dia turun ke bawah jembatan, tepatnya ke neraka, jawab patung biru. Apa? Ulangi lagi, tanya kepala suku patung tersebut tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Dia turun ke neraka kepala suku, memangnya ada apa kepala suku? Ucap patung merah heran melihat wajah panik kepala sukunya. Apa kalian tidak tahu, meskipun tidak berbahaya bagi makhluk hidup turun ke neraka, tapi mereka tidak akan mudah untuk naik lagi ke atas setelah mereka turun. Dan kalian berani mengatakan kepada Kaisar kita, kalau di bawah itu tidak berbahaya, apa otak kalian memang benar-benar tolol? Teriak kepala suku dengan marah. Saat itulah keduanya baru sadar apa yang mereka lupakan. Mereka lupa memang jika setelah turun, maka akan sangat sulit untuk naik lagi, kecuali jika itu adalah roh yang sedang dihukum di sana. Tapi bagi makhluk hidup itu akan sangat sulit, apalagi dengan tidak adanya dewa penguasa alam bawah. Kami benar-benar lupa akan hal itu kepala suku, ucap keduanya agak sedih. Kalian memang sangat tolol, teriak kepala suku dengan sangat marah kepada keduanya. Kepala suku Batu Suci pun menghela nafas berat, baru saja suku mereka bertemu dengan Kaisar Langit, tapi mereka malah menjerumuskan Kaisar mereka ke dalam neraka yang sangat sulit bagi orang hidup untuk bisa kembali lagi ke atas. Meskipun ada, itu hanya dewa neraka yang benar-benar berani turun ke neraka, karena dia saat itu adalah penguasa seluruh alam bawah itu sendiri. Dan jika ada yang ingin ke neraka, mereka juga harus mendapatkan izin dari dewa neraka, serta membawa tokennya ke bawah, agar mereka bisa kembali dengan mudah. Kepala suku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan turun ke neraka untuk membantu Kaisar? Tanya patung batu bermata biru kepada kepala suku itu. Tidak bisa, kita tidak bisa turun ke bawah, karena itu akan melanggar sumpah kita dan juga perintah dari Kaisar baru kita, jawab kepala suku itu dengan tegas. Suku Batu Suci selalu menempati janji mereka, dan selalu patuh akan perintah dari tuan mereka, karena itulah Kaisar Langit dulunya mau menerima mereka sebagai bawahan di alam bawah. Lalu, kita bagaimana sekarang? Tanya patung bermata merah. Kalian bawa beberapa orang ke istana pengadilan,
dan aku akan mencoba menunggu kaisar di jembatan itu. Aku yakin selama kaisar menemukan roh pelindung alam bawah, maka dia bisa keluar, ucap kepala suku dengan sungguh-sungguh. Lalu, jika kaisar tidak kembali, tanya mereka berdua serentak. Nanti kita pikirkan masalah itu, sekarang laksanakan perintah kaisar yang telah kalian terima. Akhirnya dua patung itu pun mengikuti perintah dari kepala suku tersebut. Mereka membawa beberapa suku batu ke istana pengadilan untuk menyelidiki apa yang ada di sana. Sedangkan, kepala suku membawa dua orang bersamanya untuk menunggu Lintian di depan jembatan. Dia juga memerintahkan bagi sukunya yang di jembatan lain untuk selalu memperhatikan kejadian aneh di masing-masing tempat mereka. Kepala suku, apakah benar kaisar langit yang baru turun ke neraka? Tanya suku batu yang ikut dengan kepala suku itu. Iya, ini juga karena ulah kedua orang tolol itu. Aduh, semoga kaisar baik-baik saja, jawab kepala suku dengan cemas. Dia melihat ke bawah jembatan, tapi jelas tidak ada yang bisa dia lihat, karena semuanya ditutupi oleh kabut yang sangat tebal. Mimin geser ceritanya, tetua alurmu. Di tempat lain, di sana terlihat ada dua sosok yang mana satunya berbentuk manusia, dan yang satunya lagi adalah kucing putih kecil. Keduanya seperti terbaring lemah di tempat itu dengan wajah yang sangat bahagia. Kenapa aku merasa ada yang sedang mengutukku? Fikir bayi kecil saat berbaring di sebuah tempat sekitar ibu kota alam bawah. Di sampingnya terlihat ada Lin Guang yang tidak bisa berdiri lagi karena terlalu banyak minum. Keduanya jelas berpesta di sana setelah bayi kecil mencuri banyak anggur dan barang yang tidak terlalu berharga dari para jenderal tua dan para tetua dari berbagai alam yang ikut membantu di alam bawah sebelumnya. Saudaraku, kenapa kamu bangun? Ayo minum lagi. Anggur yang enak, ucap Lin Guang sambil mengangkat botol anggur ke langit. Iya, aku juga ingin minum lagi, balas bayi kecil yang juga ikut mengangkat botolnya. Lalu dia meminum anggur itu dengan terlihat sangat bahagia. Mimin geser ceritanya, di alam kehancuran. Kakak semua, apa yang sedang kalian bicarakan? Tanya Sanctuary yang baru saja muncul di taman tempat dua wanita lainnya berkumpul. Terlihat kedua wanita duduk di sana sedang memikirkan sesuatu yang sangat serius. Saat kedatangan Sanctuary pun mereka berdua tidak memperhatikannya, karena terlalu asyik dalam pikiran mereka masing-masing. Tidak, kami hanya membahas bagaimana cara kita bisa mempunyai anak, ucap Lan Jingyi tanpa sedikit pun malu di hadapan Sanctuary dan Mu Suanyin mengatakan hal itu. Mendengar ucapan dari Lan Jingyi, tiba-tiba entah kenapa dia merasakan kedua wanita ini terlihat begitu serius memikirkan untuk mempunyai anak, padahal selama suami mereka di rumah, keduanya selalu mengorbankan dia untuk melayani suami mereka. Tumben sekali kakak-kakak memikirkan hal seperti itu. Apa ada sesuatu hal yang membuat kakak ingin mempunyai anak? Tanya Sanctuary. Bukan begitu, hanya Mu Suanyin terlihat menghela nafas berat. Sebenarnya bukan masalah itu yang sedang dia pikirkan, tapi prinsip dunia ini jauh berbeda dengan prinsip manusia biasa yang mana wanitanya tidak terlalu sulit mempunyai anak selama mereka masih di batas umur yang wajar, dan juga subur untuk melakukan hal itu. Berbeda dengan mereka di dunia kultivator atau seorang dewi, di mana semakin kuat dan semakin tinggi kultivasi mereka, maka untuk memiliki anak akan cukup sulit. Dan juga jika mereka hamil, maka kehamilan mereka berbeda dengan manusia biasa yang biasanya hanya 9 bulan. Perbedaannya adalah semakin lama mereka mengandung anak mereka, maka semakin tinggi kemungkinan untuk anak mereka akan memiliki kekuatan yang luar biasa, dan mungkin untuk anak itu lebih baik daripada orang tua mereka. Dan sedikit pemberitahuan tetua alurmu, nanti salah satu dari istri Lintian akan mempunyai anak laki-laki yang sangat luar biasa kuatnya. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya. Hal yang ditakuti para wanita adalah, jika mereka maju ke alam dewa penguasa tingkat tinggi, atau menengah, maka kemungkinan untuk memiliki anak akan sangat sulit, kecuali jika ada seseorang master alkimia memiliki semacam pil yang luar biasa untuk mereka. Baru-baru ini mereka bersama meminta nasihat kepada Baiyu,
Karena Bai Yu adalah wanita yang sudah berkeluarga lebih lama dari mereka, maka keduanya pun dengan mudah berbicara soal itu dengannya. Karena itu jugalah membuat Lan Jingyi dan Mu Suanyin sedikit cemas. Tentu bukan berarti Seng Chuer yang mendengar hal tersebut tidak cemas juga. Dia merasa kalau kedua saudarinya ini melupakan siapa suami mereka, padahal suami mereka adalah seorang alkimia, dan menurutnya selama ini juga suaminya pasti telah memikirkan hal itu, hanya saja mungkin belum waktunya bagi mereka mempunyai anak. Kakak semua, apa kalian tidak melupakan apa pekerjaan sampingan suami kita? Tanya Seng Chuer yang tidak berdaya melihat tingkah konyol kedua saudarinya itu. Apa itu? Tanya Mu Suanyin dan Lan Jingyi secara serentak. Memang keduanya sekarang ini telah sedikit melupakan tentang kehebatan suaminya itu, mungkin akibat kebanyakan berpesta alkohol kemarin. Kalian benar-benar lupa kalau suami kita adalah Saint Alkimia Master tingkat tinggi. Ucap Seng Chuer agak kaget. Kedua wanita itu langsung sadar, dan mereka baru ingat siapa suami mereka. Pada akhirnya setelah mereka mengingat suami mereka juga ahli dalam membuat pil, hati gelisah dan juga bingung mereka terobati. Dan juga kakak. Mungkin suami sudah memiliki rencana soal itu, hanya dia memiliki banyak hal yang harus dia lakukan, apalagi dia memiliki tanggung jawab yang besar di pundaknya sekarang, jadi... Seng Chuer menghentikan kalimat yang akan dia ucapkan, dan malah melihat kedua wanita di depannya itu. Akhirnya kedua wanita itu menghela nafas berat, mereka akhirnya ingat kalau suami mereka bukanlah untuk mereka saja sekarang. Suami mereka mempunyai tanggung jawab yang besar bagi seluruh alam langit dan bahkan dunia yang ada. Akhirnya mereka melupakan masalah itu sampai saat semua masalah selesai. Kalau begitu, mari kita bertiga berbicara dengan suami kita tentang masalah itu setelah nanti dia kembali. Setidaknya aku ingin pil kecantikan lagi, atau pil yang dapat membuat kita bisa subur, ucap Lan Jingyi setelah berpikir dengan jernih, memilah beberapa hal yang tidak diperlukan, lalu menjadikannya sebagai keinginan pribadi dia sendiri. Tapi itu tidak jauh berbeda dengan apa yang difikirkan oleh Mu Suanyin dan juga Seng Chuer, karena mereka berpikir sudah seharusnya suami mereka mengabulkan permintaan istri mereka sebagai kepala keluarga di rumah kecil mereka. Tapi kak, jika hanya kita bertiga saja, pasti kita kalah, ucap Seng Chuer setelah dia memikirkan masalah yang mereka hadapi jika hanya mereka bertiga yang meminta hal itu kepada Lin Tian. Tenang saja, kita mempunyai Bibi Mu, istri Paman Mu Chen, Bibi Lin, istri Paman Lin Fang, Nenek Seng, Nenek Ming, lalu ada dua bibi cantik kita yaitu Seng Mi dan Seng Ming. Itu sudah cukup untuk membuat suami kita mengalah, jawab Mu Suanyin memikirkan beberapa penolong untuk mereka. Tiba-tiba ketiga wanita tersebut menjadi terlihat sangat bersemangat setelah memikirkan hal yang mereka rencanakan, bahkan beberapa pelayan dan penjaga yang tidak sengaja lewat merinding saat melihat senyum ketiga permaisuri mereka itu. Tidak tahu nasib apa yang akan terjadi setelah kaisar mereka kembali, pikir para pelayan dan penjaga tersebut. Mimin geser ke alam neraka tetua alurmu. Kenapa aku merasa kalau di belakang punggungku ada tiga mata yang menatapku dengan mengerikan? Ucap Lin Tian yang terlihat berjalan di jalan setapak. Jika dilihat dari kiri dan ke kanan, semuanya itu adalah lautan api yang sangat luas. Dan di dalam lautan api itu bisa dilihat berbagai macam makhluk atau manusia yang sedang dihukum dengan berbagai cara. Lin Tian yang melihat semua itu menghela nafas, dia tahu semua itu adalah hasil dari apa yang mereka lakukan selama hidup, dan dia sebagai kaisar langit pun tidak bisa ikut campur dengan masalah hukuman di neraka. Karena hanya dengan adanya alam bawah, serta neraka ini yang membuat keseimbangan di seluruh dunia yang ada. Lin Tian terus berjalan sambil terus mendengar berbagai teriakan menyedihkan dari dalam neraka itu. Aneh, kenapa aku merasa tidak ada tanda-tanda dari roh pelindung alam bawah di sini? Pikir Lin Tian yang agak bingung. Dia mencoba mencari selama 1 hari di tempat tersebut, tapi dia masih tidak menemukan apapun yang terkait dengan roh pelindung. Tentu hal ini membuat dia cukup tertekan.
apalagi sejak dia turun ke neraka, dia benar-benar tidak dapat menemukan cara untuk naik lagi ke atas. Apa dua patung batu sialan itu berbohong kepadaku? Fikir Lin Tian lagi. Tapi itu tidak mungkin, setelah dia mempertimbangkan kalau dua patung batu itu adalah makhluk yang setia, dan juga tolol, sial, mereka pasti melupakan sesuatu bukan? Aku adalah makhluk hidup, dan mana mungkin makhluk hidup bisa keluar seperti roh di sini, ucap Lin Tian yang menyadari kalau dia telah salah bertindak. Dia adalah makhluk hidup, dan di sini ada prinsip yang tidak memperbolehkan siapapun untuk terbang meskipun dia adalah penguasa alam bawah sekalipun, dan jika tebakan dia benar, hanya dewa neraka yang tahu cara keluar dari sini. Aku lupa kalau mereka sedikit lemah dalam berpikir dan mengingat, ucap Lin Tian agak mengeluh karena tidak memikirkan hal itu saat masih di atas. Dia baru bisa mengeluh penuh kekesalan, dan dia menyalahkan bayi kecil yang terlalu rakus akan harta. Jika dia mempunyai token neraka yang dimainkan oleh bayi kecil itu, maka mana mungkin dia akan dengan berani turun ke neraka. Nasibku memang sial kali ini, karena kucing kecil sialan itu, keluh Lin Tian sambil terus berjalan di jalan setapak yang hanya ada di sana. Dia tidak tahu kemana tujuannya, tapi dia hanya bisa berharap kalau jalan setapak itu tidak akan membawanya ke dalam hal berbahaya yang ada di depan. Tidak tahu berapa lama, Lin Tian terus berjalan, dan dia semakin merasa kalau jalan setapak ini membawa dia turun semakin ke bawah dari neraka. Karena setiap dia melewati tempat lain, dia akan melihat ada berbagai hukuman yang lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Tiba-tiba Lin Tian berhenti di jalan saat dia melihat beberapa wanita yang terlihat tersenyum ke arahnya. Hal yang membuat Lin Tian tercengang adalah, semua wanita itu tidak menggunakan pakaian sama sekali. Sial, apa yang terjadi? Apa-apaan ini? Kenapa ada hal seperti itu di sini? Mungkinkah itu ilusi? Fikir Lin Tian, tapi saat dia mencoba melihat dengan jelas lagi hal yang ada di depannya tetap masih ada. Sayang, kemarilah, ucap para wanita itu mencoba menggoda Lin Tian. Lin Tian hanya menelan ludah, dan bersiap untuk berbalik kanan dari wanita-wanita yang tidak menggunakan apapun tersebut untuk menutupi tubuh mereka. Bukan Lin Tian tidak tergoda, tapi dia yakin kalau mereka itu adalah roh yang digunakan untuk menjebak dia di neraka ini selamanya. Sayang, jangan lari, ucap para wanita itu yang mengetahui kalau Lin Tian akan pergi dari sana, jadi mereka langsung berjalan mengejar ke arah Lin Tian lari. Sial, teriak Lin Tian berlari dengan cepat meninggalkan tempat itu. Akhirnya Lin Tian benar-benar lari ketakutan, karena dikejar oleh para wanita yang ingin menangkap dirinya itu dengan sangat gila. Dia benar-benar merasa hidupnya kali ini sangat menyedihkan. Bayi kecil, aku pasti akan membakarmu, teriak Lin Tian sambil lari dari kejaran wanita-wanita tersebut. Saat Lin Tian berlari, di belakang para wanita itu ada sepasang mata yang menatap Lin Tian dengan senyum di wajahnya. Hihihi, dua pasang mata itu tertawa sambil memberi perintah agar wanita-wanita itu mengejar Lin Tian terus. Lin Tian terus kabur dari kejaran para wanita tersebut, tapi saat dia kabur, entah kenapa dia merasa ada yang aneh dari semua wanita yang mengejarnya tersebut. Aneh, jika mereka adalah roh, seharusnya mereka tidak akan bisa menyentuhku, lalu kenapa aku lari? Dan kenapa aku merasa ada orang di belakang wanita-wanita itu? Fikir Lin Tian yang masih terus lari takut dia ditangkap oleh wanita-wanita gila itu. Tiba-tiba Lin Tian sadar akan sesuatu setelah dia menggunakan mata kaisarnya. Dia malah berhenti lalu berbalik berlari menuju para wanita itu dengan cepat. Dan dalam sekejap, dia sudah ada di depan semua wanita itu sebelum dia mengulurkan tangannya. Dia mencengkram sesuatu yang ada di belakang wanita-wanita itu dengan keras. Kamu cabul, ucap sosok yang lehernya dicengkram oleh Lin Tian. Saat Lin Tian melihat itu adalah wanita cantik yang sama halnya dengan wanita lain tidak menggunakan apapun di tubuhnya. Cabul matamu, berhenti melakukan hal tidak senonoh ini, roh pelindung, ucap Lin Tian kesal. Sedangkan, di depan istana pengadilan alam bawah, terlihat selusin suku batu masuk ke dalam istana kosong tersebut sesuai perintah dari Lin Tian.
Beberapa dari mereka bahkan mencoba merapikan tempat itu selama mereka menjelajahi istana tersebut. Dua patung yang sebelumnya ditemui Lintian juga ada di sana. Mereka berkeliling sebelum pergi menuju ke sebuah ruangan besar, di mana biasanya tempat itu adalah tempat pengadilan untuk menjatuhi hukuman para dewa yang melakukan sesuatu pelanggaran di alam langit. Tapi dalam pikiran kedua patung yang diperintah Lintian, mereka berdua berpikir ruangan itu telah kosong sejak dulu dewa neraka pergi dari alam bawah, jadi mereka tidak terlalu berharap banyak untuk menemukan sesuatu hal yang luar biasa dari dalam. "Kita buka atau bagaimana?" tanya patung merah. "Sebaiknya kita buka saja dulu, mungkin saja ada sesuatu di dalam kan?" ucap patung biru. "Mana mungkin ada sesuatu di dalamnya, jika ada, maka aku akan memakan batu selama 1 minggu, ucap patung merah yang yakin kalau di dalamnya tidak ada apa-apa. "Baiklah, kalau begitu ingat perkataan kamu tadi, mari kita buka," ucap patung biru. Keduanya pun mendorong pintu besar itu secara serentak. Saat pintu terbuka, wajah kedua patung itu pun kaget, dan rahang mereka yang terlihat seperti batu pun hampir jatuh. Iya, walaupun memang semua yang berasal dari tubuh mereka adalah batu semua. "Demi ikan bakar, apakah mereka semua masih hidup?" ucap patung merah dengan sangat kaget. "Plak, aduh, sial, kenapa ku memukul kepalaku?" tanya patung merah kepada patung biru tersebut. "Kamu harus memakan batu ini untuk hari pertamamu, dan kau harus ingat, masih ada 6 hari lagi kau harus memakan batu, sesuai ucapanmu sebelumnya," ucap patung biru memperlihatkan batu yang cukup besar kepada batu merah. Saudaraku, kamu bercandakan. Batu sebesar ini, mana mungkin bisa aku memakannya?" ucap patung merah menolak permintaan patung biru. "Plak, waduh sakit bos," teriak patung merah sambil mengusap-usap kepalanya. "Pokoknya kamu harus memakan batu ini," ucap patung biru dengan sangat marah. Di sana terjadilah keributan. Mata semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut terbuka, dan mereka melihat dua patung tersebut ribut, dan suara mereka mengganggu mereka semua, membuat semua orang yang di dalam ruangan yang terikat itu agak kesal. Apalagi saat mereka mendengar kalau masalah yang mereka perdebatkan hanya masalah kecil. "Woi, kalian adalah batu, dan kalian bukankah sudah biasa memakan batu? Kenapa kalian malah ribut hanya karena masalah kecil seperti itu?" ucap ketua dari orang-orang yang terikat itu dengan wajah kesal. Dia benar, bukankah batu sudah menjadi makanan kita? Kenapa aku takut? Berikan padaku, ucap patung merah kepada patung biru sambil mencoba mengambil batu yang ada di tangan patung biru tersebut. Teriak patung biru dengan sangat kesal. Tentu patung biru ingat kalau batu adalah makanan mereka, dan dia juga baru ingat kalau batu di tangannya adalah batu langka yang sangat berharga bagi para pembuat senjata. Tapi bagi suku batu itu adalah makanan kelas menengah untuk mereka. Jadi karena ucapan ketua tersebut, membuat mereka berubah haluan menjadi yang menolak makan dan sekarang menjadi menginginkan batu itu untuk dimakan. "Ketua, apa kamu lupa suku batu ini memang memiliki kekuatan yang kuat, tapi kecerdasan mereka sedikit di bawah rata-rata. Dan ketua mengatakan hal seperti itu malah hanya akan menambah kerusuhan di sini," ucap bawahannya yang ada di belakang. Mendengar hal itu, wajah ketua mereka sedikit jelek, karena dia lupa kalau suku batu memang seperti itu. Jika dia tahu tadi maka dia tidak akan berbicara. Tapi karena dia kesal dengan suara kedua batu itu, membuat dia sangat kesal. "Aku benar-benar lupa kalau mereka itu bodoh," ucap ketua itu agak menyesal. Buom. Akhirnya, kedua patung tersebut saling pukul di sana, yang membuat ketua dan bawahannya yang diikat itu semakin kesal. Tapi jika mereka berbicara salah, maka hanya akan menambah keributan yang terjadi di antara keduanya. Karena itulah mereka masih memikirkan cara agar bisa membuat para patung bodoh itu berhenti untuk meributkan soal makanan mereka. "Berikan padaku," teriak patung biru dengan marah. "Tidak, kau sudah memberikannya padaku," ucap patung merah dengan sangat senang. "Oke, Mimin, geser ceritanya ke alam neraka tetua alurmu. Apa yang Tuan katakan padaku?"
Aku adalah wanita pemuas untuk tempat tidur tuan yang sangat tampan ini, jawab wanita yang dicekik oleh Lin Tian itu. Apa kamu yakin? Tanya Lin Tian lagi sambil menatap serius wanita tersebut. Iya, ayo tuan kita bersenang-senang, jawab wanita itu sambil mengulurkan kakinya ke tempat yang tidak seharusnya dia letakkan. Lin Tian menatap wanita yang masih dia cengkram lehernya itu. Dia telah mengetahui kalau ada sesuatu yang salah dengan wanita-wanita gila yang tidak memakai apapun itu saat mereka mengejarnya. Tentu meskipun wanita itu yang dia cengkram terlihat asli, tapi bukanlah wanita yang sebenarnya. Aku kebetulan mempunyai api Dewa Naga, jadi jika apiku menelan roh yang juga memiliki elemen api milik kalian ini, apa yang akan terjadi? Ucap Lin Tian sambil tersenyum lembut. Tapi saat wanita itu melihat senyum Lin Tian, hatinya bergetar ketakutan. Dia mulai mencemaskan hal yang baru saja dikatakan Lin Tian. Benar dia adalah roh pelindung alam bawah, dan selama dia di sini, dia tidak akan memiliki seorang pun lawan. Tapi kalau apa yang dikata Jan Lin Tian benar tentang api dewa, maka itu sungguh hal buruk untuknya. Dia sebenarnya dulu juga adalah api dewa yang menelan roh api neraka pelindung dari alam bawah ini. Ia tentu dia berasal dari tubuh dewa neraka, yang berhasil menelan, bukan menaklukkan roh pelindung alam bawah tersebut. Hei tampan, jangan menggodaku seperti itu, apakah kamu kurang puas dengan pelayananku? Ucap wanita tersebut mencoba merayu Lin Tian. Pelayanan matamu, teriak Lin Tian dengan sangat kesal. Lin Tian melihat kalau roh itu tidak memperdulikan peringatannya. Dan secara langsung di belakang Lin Tian muncul api Dewa Naga memandang wanita itu dengan senyum dingin. Tentu dia memandang wanita tersebut seperti makanan yang benar-benar sangat enak untuk dia makan. Gluk, wanita itu menelan kembali ludahnya karena ketakutan melihat api Dewa Naga yang menatapnya dengan senyum dingin tersebut. Dia yakin kalau api itu sangat kuat dan dia bukanlah lawan dari api naga tersebut. Apalagi sejak dia terpisah dengan Dewa Neraka kekuatannya sangat menurun drastis. Aku akan memberikan waktu 5 detik untuk kamu menyerah, ucap Lin Tian. 5, 4, wajah wanita itu semakin cemas, dia benar-benar ketakutan sekarang, setelah Lin Tian hanya memberi dia waktu 5 detik untuk menjawab ucapannya itu. 3, 2, sah, tunggu tuan, aku menyerah, ucap roh pelindung itu menyerah pada akhirnya. Dia lebih memilih menyerah daripada dimakan oleh api Dewa Naga. Jika dia ditelan oleh api Dewa Naga, maka hidup dan usahanya yang dia lakukan selama ini akan sia-sia, dan penantian dia juga akan berakhir saat dia mati di sini. Bagus, sekarang kembalilah ke wujudmu semula, perintah Lin Tian kepada roh tersebut. Wanita itu mengangguk, lalu dia berubah ke bentuk aslinya di depan Lin Tian. Roh pelindung yang dia lihat sekarang mirip seperti binatang yang seukuran dengan bayi kecil atau wujud kucing bayi kecil. Salam tuan, ucap roh yang berbentuk seperti anjing kecil itu. Apakah kamu itu dulunya juga adalah api dewa? Tanya Lin Tian heran saat melihat wujud dan juga energi asli dari roh pelindung tersebut. Iya tuan, aku dulu adalah roh api yang hidup di dalam neraka ini. Atau bisa dibilang aku berasal dari binatang neraka Cerberus, jawab roh pelindung tersebut. Lin Tian cukup kaget dengan jawaban dari api berwujud anjing bersayap itu, dan dia tentu tahu tentang Cerberus anjing berkepala 9 yang biasanya berada di neraka sebagai penjaga dari neraka. Dan tugas mereka sangat mudah, hanya mencegah makhluk hidup masuk ke dalam neraka, tapi Cerberus sudah lama hilang dari alam bawah. Dan Lin Tian sedikit mengetahui kalau mungkin api ini berasal dari tubuh atau mayat dari Cerberus yang telah lama mati. Perlahan api itu menelan semua daging dari mayat Cerberus itu sebelum menjadi api yang asli dan mengambil bentuk sama dengan Cerberus. Apakah kamu dulunya diambil oleh Dewa Neraka? Tanya Lin Tian. Iya, Dewa Neraka yang telah membesarkan saya sampai seperti sekarang ini. Dan dia juga yang memberi saya perintah agar melindungi alam bawah selama ini, jawab roh pelindung itu agak sedih saat memikirkan Dewa Neraka. Lin Tian menatap roh itu dengan wajah tanpa ekspresi sedikit pun, meskipun roh pelindung itu begitu dekat dengan Dewa Neraka, tapi dia tidak.
Apalagi sejak dia tahu kalau Dewa Neraka adalah orang yang memimpin pemberontakan dulu untuk melawan Kaisar Langit. Tuan, sebenarnya Dewa Neraka memberi saya perintah agar menunggu seseorang penguasa baru di sini. Dan jika orang itu datang saya harus benar-benar menyerahkan diri saya kepadanya, ucap roh pelindung itu kepada Lin Tian dengan serius. Apakah ada hal seperti itu? Tanya Lin Tian heran dan bingung. Roh pelindung menganggukkan kepalanya, tentu dia jujur tentang Dewa Neraka yang meminta dia menunggu seseorang untuk menjadi dewa penguasa baru dari alam bawah ini. Dia lalu menceritakan apa yang pernah dikatakan oleh Dewa Neraka kepadanya. Dewa Neraka saat itu mengatakan orang yang berani turun ke neraka adalah orang yang akan menjadi penguasa asli dari alam bawah. Meskipun nantinya dia akan memberikan status itu kepada orang lain, tapi dengan dia yang menjadi pengaturnya, maka alam bawah pasti akan bisa lebih baik dari saat dia memerintah. Dan Dewa Neraka membuat dia bersumpah agar benar-benar setia kepada pemilik barunya nanti, dan meskipun mungkin suatu saat nanti dia sendiri akan menjadi musuh Dewa Neraka, dia harus tetap melawan Dewa Neraka jika tuan barunya memerintahkannya untuk melakukan hal tersebut. Lin Tian tersentak kaget mendengar cerita dari roh pelindung tersebut. Dia merasa kalau Dewa Neraka seperti mengetahui siapa orang yang akan menjadi penguasa dari alam bawah ini. Dan dia juga merasa kalau Dewa Neraka sepertinya sedang menargetkan dia, tapi itu hanyalah pikiran sesaat Lin Tian, karena bagaimanapun, tidak ada dewa yang bisa melihat takdir seseorang. Meskipun Lin Tian tahu kalau di zaman Bai Wutian ada, tapi dia sudah sangat lama mati menjadi energi yang berterbangan di seluruh dunia dan alam ini. Lalu apakah hal yang tadi kamu lakukan termasuk perintah Dewa Neraka? Tanya Lin Tian. Itu adalah perintah Dewa Neraka, katanya jika yang datang laki-laki cobalah menjadi perempuan untuk mengujinya, jawab roh pelindung dengan polos. Lin Tian langsung berpikir, kalau mungkin Dewa Neraka dulu adalah dewa mesum yang mungkin melebihi Bai kecil, dan para berandalan yang ada. Saat dia memikirkan kalau Dewa Neraka dan Bai kecil bergabung, kemungkinan alam langit akan menjadi luar biasa saat itu. Sudahlah, jadi apa yang harus aku lakukan agar aku menjadi penguasa alam bawah? Tanya Lin Tian. Cukup Tuan membiarkan aku menggigit Tuan, tapi saat itu, Tuan akan masuk ke dalam ilusi yang terlihat nyata, atau bisa dibilang ujian percobaan untuk menjadi penguasa alam bawah, jawab roh pelindung tersebut. Lin Tian mengangguk, dia mengangkat jari telunjuknya ke arah roh pelindung alam bawah, lalu dia membiarkan roh berbentuk anjing itu menggigit lengannya. Saat roh pelindung menggigit lengan Lin Tian, tidak ada perasaan apapun yang dirasakan oleh Lin Tian. Tapi setelah beberapa saat Lin Tian akan berbicara, jantungnya terasa sakit, dan perlahan matanya sangat mengantuk sebelum dia menutup matanya, dan tertidur jatuh. Sebelum jatuh api Dewa Naga berubah menjadi besar lalu melilit Lin Tian agar dia tidak terjatuh, barulah setelah itu dia meletakkan Lin Tian di punggungnya dengan pelan. Hei, apakah kamu sudah lama dengan dia? Bisakah kamu menceritakan sedikit tentang dia? Tanya roh pelindung alam bawah kepada api Dewa Naga. Api Dewa Naga menatap roh pelindung itu dengan heran, karena dia merasa seharusnya setelah roh ini menggigit lengan Lin Tian, maka dia sudah tahu siapa Lin Tian. Sekarang malah dia masih menanyakan hal bodoh seperti itu padanya. Karena menurut dia, roh ini sangat bodoh. Api Dewa Naga mengatakan sedikit tentang Lin Tian, tapi baru saja tidak sampai sedikit dari apa yang dikatakan api Dewa Naga, wajah roh pelindung langsung tersentak kaget. Dia Kaisar Langit yang baru. Teriak roh pelindung itu dengan kaget bukan main. Api Dewa Naga mengangguk. Aku benar-benar sedikit bodoh. Jika aku tahu dia adalah Kaisar Langit, mana mungkin aku akan melakukan lelucon seperti itu padanya, ucap roh pelindung. Kamu memang bodoh, otak batu, ucap api Dewa Naga dalam hatinya sambil memandangi roh pelindung yang agak bodoh itu dengan sedikit jijik. Mimin geser ceritanya, tetua alurmu. Di suatu dunia di mana 3 dewa pengkhianat tersisa, terlihat Dewa Neraka masih duduk di puncak yang biasanya dia tinggali selama ini. Hari ini dia seperti merasa ada orang yang sedang menjalani ujian menjadi penguasa alam bawah. Meskipun dia sudah terpisah dari roh pelindung alam bawah,
Tapi dia masih memiliki sedikit koneksi dengan roh pelindung itu, dan karena itulah dia bisa merasakan jika seseorang akan menjadi penguasa dari alam bawah tersebut sekarang. Apakah itu dia? Pikir Dewa Neraka dengan serius. Jika benar apa yang dia tebak, maka dia tidak perlu memikirkan hal tentang alam bawah lagi. Tapi jika bukan orang yang dia pikirkan, maka ini benar-benar akan membuat dia cukup kesulitan menanganinya. Swiss, kakak, aku mendapatkan laporan dari bawahan kita yang ada di dunia dewa, kalau orang-orang itu sudah mulai bertindak, ucap Dewa Kehancuran yang muncul di belakang Dewa Neraka. Apakah itu bisa dipercaya? Tanya Dewa Neraka. Tentu. Dan Swiss, tiba-tiba satu sosok lagi muncul, sebelum Dewa Kehancuran selesai melanjutkan perkataannya. Kakak, ada laporan kalau orang-orang itu menjaga beberapa tempat yang tidak penting di dunia dewa, ucap Dewa Kematian yang juga datang melapor kepada Dewa Neraka. Mendengar kalau dua laporan yang secara serentak datang kepadanya, membuat Dewa Neraka merasakan sesuatu firasat yang buruk akan segera tiba, jadi dia berdiri dan memandangi keduanya dengan sangat serius. Ceritakan padaku semuanya, ucap Dewa Neraka. Jika yang kalian katakan benar, maka orang-orang itu sudah mulai tidak sabar, ucap Dewa Neraka kepada kedua adiknya itu dengan tatapan serius. Maksud kakak, teriak keduanya dengan serentak. Mereka telah mulai mencari di mana tempat segel alam langit paling lemah berada, dan ada kemungkinan mereka ingin orang-orang mereka yang di alam langit turun ke dunia dewa, jawab Dewa Neraka. Keduanya tidak mengerti, padahal alam langit telah disegel oleh Kaisar Langit, dan segel itu sangatlah kuat, bahkan mereka yang sekarang sudah pulih 80% kekuatan asli mereka pun masih tidak dapat menembusnya. Dewa Neraka tentu tahu lebih banyak dari mereka tentang segel alam langit tersebut, mungkin jika dibilang selain Kaisar Langit, hanya dia dan orang misterius itu yang tahu. Kalau semakin lama segel alam langit, maka bisa saja melemah secara perlahan seiring waktu. Apalagi jika leluhur roh tidak membantu memperkuat segel tersebut secara teratur. Dia juga tahu kalau leluhur roh tidak akan pernah membantu memperkuat segel alam langit, maupun ikut campur dalam masalah alam langit. Karena roh leluhur hanya melakukan tindakan sesuai takdir yang dia lihat, bahkan jika untuk seluruh alam, dunia ini hancur pun dia tidak akan pernah memperdulikannya, selama itu masih takdir menurutnya. Mendengar penjelasan dari kakak mereka, keduanya sadar, sekarang kalau segel alam langit itu tidaklah abadi, karena semakin lama waktu berlalu, maka segel itu tetap akan termakan oleh waktu. Apalagi tidak ada yang menjaga atau memperkuatnya secara terus-menerus. Kakak, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Dewa Kematian. Ikuti saja alurnya, kirim beberapa pasukan kita ke dunia dewa, ucap Dewa Neraka. Dia berhenti sejenak lalu bola matanya berubah menjadi merah gelap memandang ke bawah jurang, dan dengan tenang dia mengatakan apa yang dia ingin keduanya lakukan. Sesaat keduanya agak terdiam tapi lalu keduanya mengangguk setuju dengan rencana Dewa Neraka. Setelah mendapat tugas, keduanya langsung pergi melaksanakannya tanpa mengeluh sedikitpun. Aku harap apa yang aku lakukan benar, dan aku harap apa yang selama ini aku pikirkan itu salah, ucap Dewa Neraka secara tiba-tiba sesaat setelah dua adiknya itu pergi. Mimin pindah lagi ceritanya, tetua alurmu. Tuan, aku telah mengatakan semuanya kepadamu, ucap roh pelindung yang seperti anjing kecil itu. Hi. Apa kamu yakin sudah menceritakan semuanya padaku? Tanya Lintian kembali dengan serius. Tuan, aku tidak bohong. Tuan, bisakah kamu melepaskan diriku yang kecil ini sekarang? Tanya roh pelindung itu. Dia diikat oleh Lintian menggunakan sesuatu yang dapat mengikat roh sepertinya. Bahkan setelah dia mencoba untuk kabur dari ikatan tersebut, dia tidak berhasil sama sekali. Malah semakin dia memberontak, maka semakin keras ikatan yang ada padanya. Tenang saja, kamu itu roh, jadi tidak akan terbakar begitu mudahnya, jawab Lintian dengan senyum indah di wajahnya. Tentu selain diikat anjing tersebut di bawah, tempat anjing itu juga diikat, ada api yang dibuat asli dari api Dewa Neraka lalu digabungkan dengan api elemen Lintian,
dan dengan elemen es menghasilkan api yang terasa panas tapi ada sedikit rasa dingin di dalamnya. Setelah beberapa jam, barulah Lin Tian melepaskan roh pelindung itu. Tentu dia sedikit puas dengan menghukum roh pelindung itu, karena sejak dia datang ke jembatan takdir, hatinya benar-benar sakit, apalagi saat dia sadar kalau dua patung batu bodoh dari suku batu suci itu tidak mengatakan hal yang paling penting jika dia turun ke neraka saat itu. Bersikaplah dengan baik, jika tidak, saat kamu bersama dengan keluarga tuanku, maka kamu akan lebih menderita dari ini, ucap api Dewa Naga dengan sedikit berbisik kepada roh pelindung itu. Apakah keluarga tuan kita sangat berbahaya? Tanya roh pelindung kepada api Dewa Naga. Bukan keluarganya yang berbahaya, tapi para wanitanya, nanti kamu juga akan tahu sendiri, jawab api Dewa Naga menghentikan ucapannya lalu masuk kembali ke tubuh Lin Tian. Roh pelindung memang bingung, tapi dia tidak terlalu memikirkan hal itu, karena jika dia kemungkinan akan tetap di alam bawah, jadi tidak perlu khawatir tentang keluarga Lin Tian. Hei, anjing kecil, apakah sekarang aku bisa keluar dari sini? Tanya Lin Tian kepada roh pelindung. Tentu tuan bisa kapanpun keluar dari sini, sejak aku dan tuan telah menjadi satu, jawab roh pelindung dengan bangga, karena dia bisa membawa Lin Tian keluar dari neraka ini. Apa yang kamu banggakan? Tanya Lin Tian melihat sikap bangga yang secara tiba-tiba dari roh pelindung ini. Tidak ada tuan, jawab roh pelindung. Lin Tian tidak lagi mempedulikannya, lalu dia mencoba terbang. Benar dia bisa terbang, tapi ada perasaan yang membuat dia menjadi aneh. Perasaan itu adalah entah kenapa dia tidak pernah mencapai jembatan tempat dia turun sebelumnya. Malah, dia merasa kalau dirinya hanya terus terbang tanpa akhir. Apa yang terjadi? Pikir Lin Tian. Dia melihat ke arah roh pelindung yang ada di belakangnya, tapi saat dia melihat roh pelindung yang terlihat bernyanyi-nyanyi sendiri dengan wajah polosnya, membuat Lin Tian tidak menaruh sedikit pun kecurigaan. Dia lalu terus mencoba terbang, tapi semakin lama dia terbang semakin lelah dia saat itu. Hal itu tentu membuat dia agak curiga. Jadi dia dengan kesal meraih roh pelindung itu dan berteriak marah kepadanya. Apa yang terjadi? Kenapa aku masih tidak keluar dari sini? Tanya Lin Tian marah kepada roh tersebut. Tuan ingin keluar. Aku pikir Anda ingin mencoba terbang saja tadi, jawab roh pelindung yang terlihat bodoh. Ya ampun, apakah roh ini lebih bodoh dari dua suku batu sebelumnya? Pikir Lin Tian yang bahkan akan tercengang melihat tingkah bodoh roh pelindung yang dia genggam itu. Tentu saja aku ingin keluar. Dan kenapa aku tidak bisa keluar, padahal sudah lama aku terbang, ucap Lin Tian. Itu karena meskipun Anda adalah penguasa neraka, Anda tidak boleh keluar dengan cara terbang, karena jika begitu orang-orang yang pernah jatuh ke sini, maka mereka pasti akan menggunakan cara seperti Anda untuk keluar tuan, jawab roh pelindung. Apa kamu bodoh? Jelas kalau orang lain jalan ke jembatan itu, dia tidak akan bisa terbang, bahkan jika dia jatuh ke sini selama dia bukan penguasa neraka, mereka juga tidak akan bisa terbang. Kenapa masih ada peraturan bodoh seperti itu? Siapa yang membuatnya? Tanya Lin Tian yang benar-benar marah dengan kebodohan roh itu. Aku yang membuatnya tuan, jawab roh pelindung dengan wajah malu kepada Lin Tian. Lin Tian benar-benar semakin kesal, tapi dia menyerah untuk terus berdebat dengan roh bodoh tersebut, dan hanya menanyakan bagaimana cara dia keluar. Tentu keluar dari sini sangatlah mudah bagi roh pelindung itu. Karena mereka hanya perlu pergi ke depan pintu yang ada di dalam goa tempat biasa dia tinggal. Selama mereka masuk ke pintu itu, maka Lin Tian dapat sampai di atas sesuai keinginannya. Apa kau bercanda denganku? Tanya Lin Tian lagi dengan serius. Dua patung batu bodoh itu mengatakan kalau belum ada makhluk hidup yang pernah keluar dari neraka sampai sekarang, kecuali mereka mendapatkan izin dari Dewa Neraka atau ada token dari Dewa Neraka sendiri. Tapi binatang kecil ini mengatakan kalau ada pintu keluar dari neraka ini di tempat dia tinggal, dan dengan hanya memikirkan kemana kita ingin keluar, maka kita akan muncul dimanapun itu semau orang tersebut selama masih ada di alam bawah. Tuan,
Kalau yang aku katakan tadi benar, memang tidak ada yang bisa keluar, kecuali mereka ada izin dari Dewa Neraka, atau token neraka, maka mereka barulah bisa menggunakan pintu itu, jawab roh leluhur berusaha menjelaskan hal itu kepada Lin Tian. Sial, kenapa penjaga dan roh alam bawah ini sangat bodoh, ucap Lin Tian kesal dalam hatinya. Sekarang dia tidak punya pilihan lain kecuali turun lagi ke neraka tempat tinggalnya roh bodoh tersebut. Setelah beberapa saat turun dari langit, Lin Tian akhirnya sampai di tempat tinggal roh tersebut. Jika kau bercanda lagi, aku akan membuatmu menjadi abu, ucap Lin Tian. Kenapa aku harus bercanda? Padahal aku sudah mengatakan semuanya dengan jujur, dan juga aku ini roh api, mana mungkin bisa menjadi abu lagi, keluh roh pelindung itu dengan wajah agak sedih. Lin Tian melihatnya dengan tatapan kejam. Seketika itu roh tersebut diam dan tidak lagi berbicara, karena dia sadar diri, jika berbicara salah lagi maka kelarlah hidupnya yang kecil itu. Lin Tian terus maju ke depan pintu tersebut, dan dia dengan santai mendorong pintu besar yang ada di dalam goa tersebut. Benar saja setelah dibuka, pintu tersebut mirip dengan portal ruang yang biasa Lin Tian gunakan. Aku akan mencoba pindah ke jembatan saja, karena aku belum tahu di mana posisi jelas dari istana pengadilan, ucap Lin Tian. Dia masuk ke dalam pintu itu, dan langsung menghilang bersamaan dengan roh pelindung yang mengikutinya dari belakang. Tuan, tunggu aku, ucap roh tersebut mengejar Lin Tian dengan terburu-buru. Swiss, Lin Tian memang dipindahkan, tapi entah kenapa dia merasa kalau dirinya sedang diduduki oleh sesuatu yang sangat besar. Dia merasa sedikit sakit di perutnya, dan saat dia mencoba menoleh ke atas, dia melihat sosok patung batu benar-benar sedang menduduki dirinya. Oi, bisakah kamu menyingkir dulu? Tanya Lin Tian yang wajahnya agak kesal, bagaimana bisa dia dipindahkan dalam keadaan seperti sekarang ini? Ada orang, ucap patung itu melihat ke bawah di mana dia duduk, lalu saat dia berdiri, benar saja ada Lin Tian di bawah yang terlihat sedikit sengsara dari sejak dia turun ke alam bawah. Tuan, teriak roh pelindung, saat Lin Tian telah bangun, roh itu langsung secara tiba-tiba melemparkan dirinya ke wajah Lin Tian dengan cukup keras. Aduh, sialan, bisa tidak bersikap lebih baik padaku. Lin Tian benar-benar emosi melihat kelakuan dari roh itu. Jika bisa dia pasti akan meminta api Dewa Naga menelannya agar roh itu tidak membuat masalah lagi dengan dia. Maaf tuan, ucap roh itu agak malu. Salam Kaisar, ucap kepala suku batu suci yang berlutut di depan Lin Tian. Saat dia melihat kalau roh pelindung bersama Lin Tian, dari situ dia langsung tahu kalau Lin Tian adalah Kaisar Langit yang baru. Karena itulah dia langsung berlutut menghadap ke Lin Tian. Kamu siapa? Tanya Lin Tian. Aku kepala suku batu suci Kaisar, ucap kepala suku itu dengan hormat. Oh, apakah kamu sudah menyelidiki istana pengadilan sesuai dengan perintah yang aku berikan kepada dua patung penjaga sebelumnya? Tanya Lin Tian. Dengan hormat Kaisar, saya sudah meminta beberapa kelompok dari suku untuk menjelajahi istana pengadilan sekarang, sesuai perintah Tuan, jawab kepala suku itu. Melihat sikap kepala suku yang terlihat tegas dan juga agak cerdas itu, membuat Lin Tian sedikit menghela nafas bahagia. Ternyata tidak semua suku batu suci itu bodoh, masih ada yang pintar seperti kepala suku ini. Pikir Lin Tian dalam hati. Oke, mimin geser lagi ceritanya tetua alurmu. Apa yang terjadi? Tanya Jenderal Nanmo yang sedang berkumpul di aula ibu kota alam bawah. Mereka sehari sebelumnya diminta datang ke istana, dikatakan kalau Dewa Angin memiliki hal penting yang ingin dibicarakan dengan mereka semua, padahal beberapa dari orang tua itu sedang pusing dengan satu permasalahan yang sama, karena gagal menemukan siapa yang mencuri barang-barang pribadi mereka. Bahkan beberapa kali mereka menyiapkan perangkap untuk pencuri itu, hasilnya semua tetap gagal. Karena itulah beberapa dari tetua dan jenderal tua tidak pernah mau mengalihkan mata atau keluar dari tempat tinggal mereka meski hanya sesaat. Hanya karena Dewa Angin mengatakan kalau ada hal penting yang harus dia sampaikan sekarang, makanya mereka semua petinggi dari beberapa alam itu datang ke perkumpulan tersebut.
Aku mendapatkan berita dari alam langit, ucap Dewa Angin dengan serius. Ho, apa kabar baik atau kabar buruk? Tanya Jenderal tua keluarga Bei dengan tenang kepada Dewa Angin. Bisa dibilang keduanya, tapi mungkin bisa dikatakan tidak ada kabar baiknya, jawab Dewa Angin menghela nafas. Setelah Lin Tian pergi, dia senang hati melakukan tugasnya dengan sangat baik, apalagi dia tidak pernah menganggur sejak Lin Tian pergi ke jembatan takdir. Tapi saat dia merasa santai, dan berpikir kalau dia hanya perlu menunggu Lin Tian kembali dengan menyelesaikan masalahnya, dan kembali ke alam langit untuk mengadakan upacara pemakaman putranya, berita yang baik dan buruk pun diterima olehnya. Satu dari sisi Jenderal Zhao yang mengirim ke batu komunikasi yang diberikan Lin Tian kepadanya. Dan satu lagi dari Dewa Kegelapan yang memberikan pesan sama dengan Jenderal Zhao yang membuat Dewa Angin benar-benar bingung serta panik dengan kedua berita tersebut. Kalau begitu apa kabar buruknya? Tanya Jenderal muda keluarga Zhao. Telah terjadi peperangan di negeri langit, ucap Dewa Angin yang langsung mengubah wajah semua orang yang hadir di sana. Wajahmu Jinger juga kaget, siapa yang berani memulai perang dengan negeri langit? Apalagi di negeri langit masih memiliki 3 jenderal langit menjaga negeri langit, dan kekuatan mereka bukanlah hal yang bisa dilawan dengan mudah. Siapa itu? Apa mereka tidak takut Kaisar Langit marah? Ucap Jenderal Nanmo berdiri dengan marah. Bukan hanya dia saja, tapi semua jenderal tua yang sudah mengakui Lin Tian sebagai Kaisar Langit pun sangat marah mendengar pemberontakan tersebut. Itu Dewa Laut Darah, jawab Dewa Angin dengan wajah yang penuh dengan amarah juga. Apa? Ketidakpercayaan muncul di wajah masing-masing dari mereka semua setelah mengetahui siapa yang berani berperang dengan negeri langit. Bagaimana bisa orang itu? Apakah dia benar-benar sudah tidak tahan lagi untuk menjadi Kaisar Langit yang baru? Ucap Jenderal muda keluarga Bei. Semua berpikiran sama dengan Jenderal muda itu, entah kenapa mereka bingung dengan niat terburu-buru dari Dewa Laut Darah yang ingin menjadi Kaisar Langit. Setahu mereka, meskipun Dewa Laut menjadi penguasa negeri langit pun, dia tidak akan pernah bisa menjadi Kaisar Langit yang asli seperti Kaisar Langit sebelumnya. Itu dikarenakan Kaisar Langit yang sebenarnya harus bisa masuk ke dalam pintu istana langit di mana selama ini pintu tersebut tidak ada yang bisa membukanya. Hanya seseorang yang benar-benar menerima atau menjadi penerus Kaisar Langit yang dapat masuk ke dalamnya, dan melihat apa yang ada di dalam istana itu. Jangan pikirkan itu sekarang. Kita harus memikirkan apa yang harus kita lakukan untuk membantu alam langit, ucap Dewa Angin. Kaisar tidak ada di sini, dan kita juga tidak bisa bertindak seenaknya tanpa perintah, ucap Jenderal Nanmo dengan serius. Dia tidak akan membiarkan orang-orang itu bertindak sesuka hatinya selama Lin Tian tidak ada. Bahkan, jika di sini sekarang mereka meminta kembali dulu untuk membantu peperangan di negeri langit, dia akan mencoba yang terbaik menghalangi mereka semua. Kami mengerti itu. Sebenarnya Kaisar sudah tahu kalau akan ada masalah besar terjadi di alam langit, maka dari itu dia memerintahkan aku untuk mengirimkan pesan kepadanya jika ada sesuatu yang terjadi di alam langit, ucap Dewa Angin. Dia tentu mengerti apa yang ingin dilakukan oleh Jenderal Nanmo. Karena dia juga berpikiran sama dengan Jenderal Nanmo, selama Lin Tian tidak memberi dia perintah, Dewa Angin tidak akan mengirimkan pasukan ke alam langit. Sebenarnya dia sudah mengirimkan pesan kepada Lin Tian, tapi anehnya pesan yang dia kirim, tidak satupun dijawab oleh Lin Tian. Dan sekarang dia lebih mencemaskan keadaan Lin Tian yang tidak kunjung kembali ke ibu kota sampai saat ini. Jadi alasan lain dia mengumpulkan mereka juga membahas masalah Lin Tian juga. Apa Kaisar sudah membalas pesan itu? Tanya jenderal yang lain kepada Dewa Angin. Dewa Angin hanya bisa menggelengkan kepala sebagai jawaban tidak. Melihat Dewa Angin menggelengkan kepalanya, membuat semua yang ada di sana merasa cemas dan juga gugup. Jika Kaisar semakin lama memberikan perintah kepada mereka, maka semakin parah alam langit akan berdampak akibat perang tersebut. Apa yang terjadi dengan Kaisar Langit? Apa dia terjebak di jembatan takdir? Tanya tetua yang ada di sana dengan wajah cemas. Kalian tenang saja,
Kakakku masih baik-baik saja, ucap bayi kecil yang entah dari mana tiba-tiba muncul di hadapan mereka semua. Salam Kaisar Harimau, ucap mereka serentak. Semuanya berdiri dan memberi hormat kepada bayi kecil. Mereka sudah tahu siapa kucing kecil ini sebenarnya, dan bisa dipastikan jika bayi kecil adalah saudara dari kaisar mereka. Jika mereka pikirkan, bayi kecil bisa dibilang pemimpin kedua selama Lin Tian tidak ada. Karena dari apa yang mereka dengar, baik Lin Tian dan bayi kecil selalu bersama untuk melakukan apapun, kecuali kenakalan bayi kecil yang belum mereka ketahui sampai sekarang. Tidak perlu sopan denganku. Katakan apa yang terjadi sampai kalian cemas tidak jelas seperti sekarang ini. Tanya bayi kecil. Dia baru kembali dari tempat bermainnya, dan tentu berencana untuk mencari mangsa baru. Tapi saat dia mendengar kalau semua orang berkumpul di sini, dia pun menjadi mengubah arah perjalanannya yang dari timur ke barat. Dewa Angin menceritakan informasi yang ia dapat dari Jenderal Zhao, dan Dewa Kegelapan. Mendengar hal tersebut, bayi kecil menjadi diam dan dia langsung mengambil wujud manusianya di hadapan semua orang di sana. Sambil berjalan ke tempat Lin Tian duduk, dia terus memikirkan sesuatu di pikirannya. Lalu barulah dia duduk di tahta alam bawah dengan pandangan serius menatap semua yang ada di sana. Aku ingin menanyakan satu hal kepada kalian, dan aku ingin kalian semuanya menjawab dengan jujur, ucap bayi kecil dengan wajah tenangnya. Sesungguhnya, siapa yang kalian ikuti? Kaisar Langit atau kakakku? Tanya bayi kecil dengan senyum di wajahnya. Semua yang ada di sana seketika itu langsung terdiam. Mereka terkejut dengan pertanyaan yang diberikan oleh Lin Tian itu, dan bukan mereka tidak mengerti apa yang sedang dikatakan oleh bayi kecil. Meskipun pertanyaan bayi kecil akan terlihat bodoh, tapi mereka adalah orang-orang yang sudah lama hidup, jadi mereka lebih paham apa maksud pertanyaan dari bayi kecil itu. Tentu kalian paham apa maksudku bukan? Kaisar Harimau, aku akan selalu mengikuti Kaisar, tidak peduli dia Kaisar atau siapapun. Tapi dia orang yang membantuku membalas dendam atas anakku, dan dia juga yang telah menyembuhkan diriku saat aku diracuni, jadi aku akan mengikuti Kaisar Lin Tian. Jawab Dewa Angin dengan tulus kepada bayi kecil. Melihat betapa jujurnya Dewa Angin, semua orang yang ada di sana terdiam. Jelas kalau Dewa Angin memilih mengikuti Lin Tian, tapi bukan karena Lin Tian yang menjadi seorang Kaisar Langit. Dia sepupuku. Tentu aku dan alam es selalu berada di sisinya, ucap Mujinger sambil tersenyum. Dia adalah adik dari pria yang aku cintai, jadi aku sebagai kakaknya tentu harus melindungi adik iparku, jadi tentu aku juga akan mengikutinya, dan perkataanku juga sama dengan niat alam tombak, serta alam bintang, ucap Sing Singer mengedipkan matanya ke arah Mujinger. Hais, aku sudah tua dan sedikit tidak mengerti apa yang Anda maksud Kaisar Harimau. Tapi yang jelas, aku di sini untuk mengikuti Tuan Muda kami, bukan Kaisar Langit, jadi tentu aku akan mengikuti perintah Tuan Muda kami, jawab tetua kedua dari alam elemen. Sejak Lin Guang tidak ada, dialah yang mengambil alih pengaturan pasukan dari alam elemen. Dia keponakan kecil kami, jadi bayi kecil jangan pikirkan hal lain untuk kami. Katakan saja apa yang harus kami lakukan, maka alam kehidupan siap membantumu dan juga keponakan kecil kami itu, ucap Seng Mi menatap bayi kecil dengan senyum percaya dirinya. Setelah hal itu, satu persatu dari mereka, bahkan 3 keluarga Jenderal Negeri Langit memberikan keyakinan mereka, kalau yang mereka ikut adalah Lin Tian bukannya, karena Kaisar Langit. Walau 3 keluarga itu tidak bisa berjanji untuk mewakili keluarga mereka, tapi menurut bayi kecil sepertinya ini cukup bagus. Bagus, aku menyukai gaya kalian, maka dengan begitu aku bisa sedikit lega dengan rencana yang telah aku buat, ucap bayi kecil berdiri sambil tersenyum ke arah mereka dengan senang. Apakah Kaisar Harimau telah memiliki rencana untuk masalah ini? Tanya Dewa Angin. Tentu saja, menurutmu aku tidak sepintar kakakku. Hei, asalkan kalian tahu, akulah orang yang selalu mengajari kakakku tentang taktik dan strategi, jawab bayi kecil dengan bangga. Kalau begitu apa rencananya? Tanya Jenderal Nanmo. Tentu saja siapkan pasukan,
Berangkat datang dan bunuh semua pengkhianat itu, jawab bayi kecil dengan tenang. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.